Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super thank ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya doakan juga mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga serta teman-teman yang telah memberikan like, yang nge-share, yang berkomentar serta memberikan subscribe luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Oke, teman-teman, kita akan membahas langsung aja ya. Oh ya, teman-teman ya, dan antara sudah mulai dilemparkan lagi teman-teman beritanya ya. Mudah-mudahan beritanya menjadi berita yang positif. Suatu saat saya akan bahas dengan antara teman-teman, cuman saya juga lagi menunggu berita-berita terus selanjutnya teman-teman karena perkembangan belum saja sampai 1 bulan. Lebih baik saya menunggu teman-teman daripada kita mengambil keputusan ataupun memberikan pernyataan yang kurang informasinya teman-teman. Kadang-kadang saya pun suka kurang terus teman-teman informasinya, maka saya minta bantuan kepada teman-teman ya. Apabila ada informasi silahkan diinformasikan, itu lebih baik biar teman-teman yang lain juga langsung menginformasikan dan tahu informasinya. Oke teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas emiten apa nih? Brand teman-teman ya. Brand. Kita lihat brand apakah ada perkembangan brand. Mr. Pepe itu kemarin sudah mulai akumulasi teman-teman, sudah mulai akumulasi ataupun buyback ya emiten-emiten dia. Saya pikir sih kalau ke angka 8.400 sangat mudah sekali teman-teman ya untuk si brand ini ya. Saya itu menarikkan ke angka sini teman-teman, ke angka 10.000 lagi ya. Setelah kemarin terjemput sama shadownya, saya pikir kalau sama shadow ya biarin aja lah. Harus ketemu sama body teman-teman. Ataupun pas saya bahas, pas ketemu sama bodinya baru saya tutup teman-teman untuk pembahasannya. Kalau sekarang masih agak lama sedikit teman-teman ke angka 10.000. Tapi yakin sih kalau brand itu akan ke 10.000 lagi kok teman-teman ya. Kenapa ke situ? Karena memang emiten-emiten yang suka dikendarain sama ketokohan yang baik, teman-teman ya. Tidak ada masalah secara hukum, cenderung akan membaik terus, teman-teman ya. Apalagi ini disinyalir ketokohannya emang pengalaman di bursa saham gitu kan. Mereka juga tahu cara untuk meredam supaya si emitennya tidak terlalu jatuh, teman-teman ya. Ataupun kadang-kadang dia menjatuhkan sengaja untuk membuyback di harga murahnya. Itulah strategi, teman-teman ya. Nah, untuk brand secara TA masih dalam posisi turun teman-teman walaupun ada kenaikan kemarin. Pas banget di harga kenaikannya tapi saya tidak akan hapus karena belum tersentuh sama body langsung. Makanya saya tidak hapus teman-teman walaupun sudah mencapai target tanda kenaikannya. Teman targetnya di sini teman di angka 7.120-an ya. Nah, di sini teman-teman MA10 lagi menuju ke bawah, dia juga meninggalkan gap, artinya dia akan biasanya berdasarkan hukum kebiasaan, dia kenaikannya hanya sementara aja. Lebih baik dia ke bawahin dulu untuk menutup 6.000-nya, biar pas sama candle merah itu lebih baik ya. Ataupun dia dengan candle si malakama atau candle bullish itu akan lebih baik lagi. Isian bagaimana setelah beberapa hari ini dan ada beritanya bahwa si brand si Mr. Pepe itu sudah mulai akum lagi buyback lagi. Udah 3 hari ini ada akumulasi ya dari bandar lokalnya. Kita cek bandar lokal dari mulai tanggal 5. Oke, tanggal 5 sudah terjadi. Ada OD, ada MG, ada SH, ada YJ teman-teman. Ini adalah broker-broker kalian semua. Walaupun gitu, sebagian daripada emiten ada yang dikuasain sama retail teman-teman ya. Nah, retailnya di mana teman-teman perhatikan teman-teman ketika smart money sudah mulai masuk ya. Smart money sudah mulai masuk, diangkat dikit ya walaupun ada tanda penurunan. Tapi ketika smart money sudah mulai masuk, pertanda besoknya biasa jualan teman-teman ya. Sudah jualan ataupun beberapa hari kemudian gitu ya. Bukan besoknya aja, kadang-kadang beberapa hari kemudian baru jualan teman-teman ya. Terlihat jelas di sini ketika smart money sudah masuk dan ada spek, harinya naik teman secara MA masih menuju ke bawah, artinya masih cenderung untuk turun teman-teman ya. Tapi terus optimis teman-teman soalnya si Banda Foreign juga sudah mulai ngambil 2 hari ini. Kita cek untuk 2 harinya. Tanggal 6 berarti 2 hari ya. Kemudian ada ZP, ada IO, ada BK, bagus teman-teman. Apalagi si ZP ngambil 23,5 miliar. Terlepas dari semuanya teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun, intinya si Foreign ngambil, bandar lokal pun ngambil. Dan kecenderungan di up-nya ada. Ini sebenarnya lagi sideways teman-teman, ada sideways. MA10 tinggal istilahnya tinggal disentil dikit aja biar mengarah ke atas mungkin akan menjadi tanda kenaikan. Target di angka 7.070 teman-teman untuk si brand ini. Tetap harus hati-hati, ini ada penurunan di angka 6.000 sama di angka 5.500-an teman-teman ya. Lanjut, ada TPIA, ini masih punya Mr. PP juga teman-teman ya. TPIA udah lama nggak dibahas ya TPIA ya.
TPU benar udah lama teman. Perhatikan ya, untuk penurunannya sudah dilewati ya, artinya PR penurunan satu sudah lepas, yang kedua juga sudah lepas. Tinggal yang ketiga, keempat dan kelima belum lepas. Secara step dia sudah bikin step ini, oh ini udah satu nih teman-teman. Udah lama berarti ini. Set ya. Kita hapus secara step sudah bikin step 1, step 2. Nah, mudah-mudahan ini kan CMA sebelum emang lagi menuju ke bawah tapi MA 20 lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan ada dorongan, jangan sampai lepas daripada sini teman-teman. Mana sini? Nah, ini ada tanda penurunan teman sini ya. Kalau dia masih cenderung di angka 7090-an cenderung masih aman ya. Karena tidak lepas daripada stepnya. Kecuali kalau dia turun ke bawah lagi melewati 6650 atau bahkan bablas ke angka 6300 sesuai dengan target penurunan saya di sini teman-teman ya. Kenapa saya mau bikin target penurunan di angka 6000 teman, supaya ketahuan dia pasti posisinya downtrend setelah 6000 teman-teman, karena sudah lepas daripada step yang sebelah sini ya. Waktu bulan November. Nah, sementara ini karena MA10 masih menuju ke bawah dan MA20 lagi menuju ke atas, ternyata ada pengambilan dari seorang bandar Poren, teman Poren yang udah ngambil ya dari mulai tanggal 3 Maret. 3 Maret si Poren sudah ngambil. Di atasnya ada si bandar lokal cenderung ngejual, tapi kalau teman-teman perhatikan yang ngambil broker bagus semua ya, YU, DPRX ya ngambil, KZ juga ngambil ya. Di broker bagus semua, maka di sini ada net buy-nya teman-teman, lumayan besar teman-teman, di angka ada yang di angka 30 40 miliar, di angka 30 miliar, rata-rata 30 miliar teman-teman untuk pengambilannya. Cenderung ini berarti bagus teman-teman, net sell net buy-nya teman-teman ya. Walaupun secara MA 200 masih posisi downtrend teman-teman, tapi saya pikir target utama ke angka 9.500 masih bisa kekejar teman, karena TPI saya bilang itu kan ada ketokohan juga, dan emang kalau setiap ketokohan itu akan membuat dia itu mempunyai tiap tahunnya biasanya mempunyai harga tertinggi terbaru teman-teman ya. Itu menjadi patokannya. Oke teman-teman, untuk saat ini kita lihat 10 tahunan. Nah 10 tahunan sebenarnya ini dalam posisi dijual mahal teman-teman, artinya sudah terbatas di sinilah 9.500. Saya juga nggak terlalu muluk-muluk sampai ke angka 10 ribuan teman-teman, cukup di angka 9.000 aja, itu juga sudah cukup teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi untuk TPIA cenderung bergerak antara 6.300 sama di angka 8.700-an. Itulah pergerakan dari seorang TPIA, emiten TPIA ya. Nah, teman-teman, setelah step sudah mulai bagus, mudah-mudahan terjadi atau rencananya dia turun sebentar. Mungkin nanti habis ini ngegas, mungkin akan lebih baik lagi karena tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama dia di level sini teman-teman, di angka 7.580-an, terus ini ada. Nah, ini ada gap teman-teman ya. Ini juga gap teman-teman ya, keren ya. Nah ini kan udah tertembus teman-teman ya sama si kepala merah, kita pindahkan si kepala merahnya ke sini. Nah jadi kan enak tuh, jadi ketika dia sampai sini sudah menyatakan lewat dikit aja udah uptrend teman. Apalagi sudah nyampe 8.600 udah dipastikan uptrend. Target saya di sini teman-teman nih untuk kenaikan selanjutnya biar kelihatan uptrend banget. Ya di sini target TPI nih. Nah, cukup teman-teman di situ ya. Kalau ini tanda-tanda kenaikan biasa aja. Jadi teman-teman tidak walaupun teman-teman tidak menjadikan target. Tapi kalau trend lumayan juga teman-teman. Kalau teman-teman mau menarikkan ke angka sini juga lumayan, sekitar 11%, 10% kan lumayan teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk KPIA ternyata ada pengambilan dari seorang bandar Poren, walaupun bandar lokal cenderung jual, makanya wanti-wanti jangan lepas daripada 7.090-nya. Kalau lepas dari 7.090 ya bisa ke bawah teman-teman, jadi downtrend kembali gitu, walaupun si MA20 mulai menuju ke atas teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan TPIA berjalan sesuai dengan rencana. Lanjut ada RALS ya. RALS belum keluar kuarter 4-nya teman-teman ya. Nanti kalau RALS keluar kuartal 4-nya kasih tahu saya teman-teman ya. Nah si Rally udah keluar dari kepala kembar kemarin, kira saya pikir wah ini sebelum udah mulai di pemanasan nih, ternyata tidak jadi teman-teman di sini karena si candlenya cenderung nyamperin MA ya. Saya pikir lebih baik nanti berarti si MA yang nyamperin candlenya. Jadi ini porsi ke sini kan ini paling terbawah teman-teman. RALS ini selama 10 tahun ini yang terbawahnya teman-teman ya. Saya tidak punya tahanan di bawahnya. Ada nggak tahanan? Nggak kan? Nggak ada kan tuh, yang nggak ada kan. Berarti ini terbawahnya teman-teman. Area paling bawahnya untuk RALS ini sama seperti APIA ya, terbawahnya lihat ya. Ini harga terendahnya selama 10 tahun. Apakah bisa ke angka paling murahnya 186? Ya bisa jadi kalau terus-terusan seperti ini kan downtrend teman, lagi downtrend ya. Ini lagi downtrend maka bisa terjadi ke arah situ.
Maka tunggu aja teman-teman, tunggu aja, jangan mengambil spekulasi, tunggu aja konfirmasi MA10 yang nyamperin candlenya. Karena sekarang itu pembuangan di Bandar Loka dan Foreign cenderung sangat besar ya. Kemarin aja Bandar Foreign ngejual 2,2 miliar ya, sedangkan si lokanya ngejual 32,6 ribu lot teman-teman ya. Loka yang ngebuang CRX lagi banyak barang, mungkin dia mau ngebuang teman-teman ya, butuh duit cash dia. Tapi sini CC yang nerima, kalau CC mungkin agak lumayan lah kalau di angka 500 ke bawah ya. Bisa memberikan dampak yang baik lah teman-teman. Walaupun ini pembuangan 106, siapa yang ngambil? Ya teman-teman kita yang ngambil, teman, hati-hati ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah karena, dan nanti ada ambilan daripada bandar lokal. Ketika bandar lokal ngambil, perhatikan di sini teman-teman, cenderung naik, apalagi dibantu dengan foreign cenderung naik, maka harus ada konfirmasi dari bandar lokal dan foreign. Tetapi walaupun banyak yang ngambil adalah teman-teman kita ya, kita cek dari tanggal 7 deh yang terbarunya. Tapi di sini smart money sudah mulai ngambil, artinya banyak, mungkin ada beberapa broker yang masuk ke smart money teman-teman ya, atas nama perusahaan mungkin langsung dia mengambil alih lah. Mudah-mudahan sini ada tonjokan dikit lah teman-teman, bisa ke arah sini nih, ke arah 361 ya. Target di 434. Kalau sudah sampai sini masih ada teman-teman di atasnya tuh ya, di angka 500-an masih ada. Tenang aja teman-teman. Harga wajar di 865, kalau kata orang mah katanya ini salah harga katanya. Tapi kita akan nunggu kuartal 4-nya apa benar-benar salah harga atau tidak teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Siral ini kenapa turun ya, lagi dibuang sama lokal dan foreign, cenderung dia ngebuangnya step by step, jadi agak sedikit lama teman-teman, karena yang nerimanya juga sedikit. Bayangkan kalau yang nerima banyak mungkin cepat pengeluarannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk RAL masih posisi downtrend. Breeze nih, katanya Breeze ditinggalin, nggak ditinggalin teman-teman. Kalau teman-teman, saya juga kalau ada perkembangan yang baik kadang-kadang langsung menginformasikan ya. Sebenarnya ini target kuartal 4 sudah keluar teman-teman ya, hitung-hitungannya di 2700, berarti sudah mencapai harga tertingginya. Ya udah teman-teman ya, ini tinggal tunggu penurunannya aja ya. Jangan coba-coba ngambil kalau teman-teman label CMA 10-nya belum di bawah candle. Ini target penurunan 2490. Ini juga ada tanda penurunan di angka berapa nih? Di angka 2500 teman-teman ya. Sekarang lagi downtrend dulu, biarkan saja, jangan mengambil keputusan yang ekstrim teman-teman ya. Kenapa? Karena lagi posisi downtrend. Bandar lokal, bandar foreign jualan, perhatikan nih. Bandar lokal, bandar foreign jualan ya. Ini sudah masif banget jualannya. Kenapa jualan? Ada yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima, tidak mungkin dia jualan, dan sangat mudah sekali jualannya karena banyak yang mau teman-teman. Model BB, CCN ini banyak yang mau, apalagi teman-teman kita ya. Kita cek untuk foreignnya ya, BK, KZAK masih jualan lumayan besar, jualan 20,3 miliar, tapi yang nerima si JP teman-teman ya. Si JP lumayan lagi banyak duit kayak teman-teman, jadi nerima barang gitu ya. Nah ini BB kalau ngambil suka bagus teman-teman ya. Tunggu saja, jangan ngambil keputusan apa. Saya di sini tidak punya area untuk kenaikannya. Dari mulai sini teman-teman sampai sini tidak punya arah kenaikan, hanya melihat arah penurunannya aja. Ya, kenapa? Di sini ada si kepala kembar, di sini ada si kepala kembar, di sini ada gap, di sini juga ada si ekor merah. Artinya mudah-mudahan diturunkan sampai ke level 2300 teman-teman. Itu kita tulis target di sini, target penurunan. Kena, kalau udah kena sampai target penurunan bagaimana? Nah, itu teman-teman saya bilang, teman-teman mau melakukan apa gitu setelah terima ke target penurunannya gitu kan. Nah, inilah target penurunan, sengaja saya kasih tanggal di situ karena ini sesuatu hal yang harus disentuh ya, minimal disentuh. Ini juga sama satu hal yang harus disentuh. Kalau dilewatin biarin aja, berarti tanda-tanda penurunan terlewati, bagus teman-teman. Berarti dia menyelesaikan tugas untuk ke bawahnya. Sekarang lagi posisi downtrend dulu. Kalau perhatikan teman-teman, BDS ini dalam posisi sudah mencapai harga titik termahalnya teman-teman ya. Nih, sudah mulai mencapai titik termahalnya, padahal masih ada potensi ke angka 3600. Cuman belum kuat teman-teman, maka tunggulah di area tengahnya di angka 2300. Saja di angka 2000 pas 2400 berapa, 12 ya. Sebetulnya nggak ada ya. Ini ada 2200 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi BRIS dalam posisi penurunan lebih baik santai aja, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena bandar lokal dan foreign cenderung jualan ya. Sedangkan harga wajarnya di 2730 ya, tidak beda jauh dengan kuartal 3 teman-teman ya.
Oke, teman-teman, mungkin seperti itu untuk bridge ya. Sementara ini masih dalam posisi downtrend. Kalaupun teman-teman nyangkut di angka, santai aja, teman-teman, santai aja. Untuk average santai aja. Ya, karena juga saya punya kenaikan di sini di angka 3080 sama di angka 3100. Tapi nanti dulu, ini belum saatnya teman-teman ngambil. Kenapa? Lagi diturunkan dulu, lagi jualan dulu. Tapi yang nerimanya broker bagus. Ayo dari BB teman-teman di sini. Walaupun yang ngebuang lebih bagus lagi gitu, tapi BB juga luar biasa. Kalau BB itu kalau beli teman-teman, biasanya dia itu terus-terusan beli teman-teman. Biasanya berdasarkan kebiasaan brokernya. Oke, BRIS sudah ada BABP ya, BABP. BABP. MNC teman-teman, MNC dapat isu-isu negatif teman-teman ya. Nah, BABP sekarang itu smart money sudah mulai masuk ya. Si Bandar Poren sudah masuk juga, cuman dia jarang-jarang beli. Tetapi yang sangat saya lihat ini smart money-nya yang masuk yang banyak teman-teman ya. Walaupun yang ngambil banyak daripada golongan kita retail, tetapi saya pikir golongan retail itu terbagi atas smart money teman-teman. Makanya jangan heran ketika banyak retail yang masuk kok harganya naik gitu. Ternyata di retail itu ada bagian daripada smart money. Jadi tidak semua retail teman-teman, tidak semua retail yang modalnya sedikit gitu teman. Bahkan 1 miliar, 3 miliar, 4 miliar pun kalau dia tidak mampu untuk memaaf harga, dia bawa golongan retail juga teman-teman. Tapi kalau punya 100 juta, 200 juta, dia mampu ngerek teman-teman, emiten-emitennya kasih suka dianggap sebagai bandar juga gitu teman-teman. Karena si algoritma itu kadang-kadang menyesuaikan teman-teman, yang menyesuaikan oh ini sering memaaf harga gitu kan. Kadang-kadang si algoritma menyatunya seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, smart money sudah mulai bagus ya, smart money sudah mulai bagus. Walaupun bandar lokal masih cenderung jualan, tetapi si Poren juga sudah mulai masuk ya, udah bagus teman-teman ya. Kita cek Poren, kalau ingin kosong ya kita tanggal sini, tanggal 3 Maret teman-teman. Perhatikan tanggal 3 Maret, iya ada YU 30.000 lot, lumayan teman, gede itu teman-teman ya. 30.000 lot itu gede teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini BABP dalam posisi di 50 dan tenang. Yang suka saya bilang itu, setiap emiten yang ada ketokohan di situ ada bandarnya. Dan kecenderungan bandar adalah pingin ngambil barang semurah-murahnya dan akan menjual di harga setinggi-tingginya. Karena hukum dagang teman-teman, hukum dasar dagang itu begitu. Modal sekecil-kecilnya untuk mendapat untung sebesar-besarnya. Karena mereka beranggapan bahwa saham itu adalah jual beli, maka ada bid dan offer gitu kan. Kalau jual beli harus ada barangnya yang akan dijual. Tinggal kita strateginya bagaimana. Makanya teman-teman lebih baik teman-teman ketika membeli sebuah emiten itu saya bilang kalau mau beli upayakan garis 3 ini harus mempunyai garis 3 ini untuk menentukan posisi teman-teman dalam posisi mahal, tengah atau murah teman-teman ya dari sisi dari tiga apa namanya dari 3 garis ini ya. Oke, teman-teman untuk BABP bagus ya. Jadi smart money sudah mulai masuk walaupun retail yang isi, tetapi retailnya ternyata bagian daripada smart money, teman-teman. Bagus ya. Lanjut ada visi. Di visi hanya updatean aja ya. Ada pertanyaan nggak visi ya? Oh nggak ada teman-teman, hanya updateannya aja. Oke, visi terus naik teman-teman. Target yang saya targetkan juga sudah mulai dilalui. Ingat, hati-hati, PC punya sejarah dia nurunin secara signifikan dan tanpa ada pemberitahuan. Bes aja diturunin teman. Lagi enak-enaknya, bes. Perhatikan di sini. Ya, dia ngebuang, tiba-tiba, bem. Hati-hati. Bahkan target saya sampai sini aja harusnya teman-teman udah tercapai sih ini targetnya. Sekalian ngupdate dah, tercapai sini ya. Harusnya kalau teman-teman yang bersyukur ya sudah dapat lah di sini gitu kan, jangan jauh-jauh gitu kan. Di angka 05 5 bulan 3 25. Nah, inilah target. Jadi kita akan hapus teman-teman targetnya karena sudah tercapai ya. Kita hapus ya. Oke, deal ya, kita hapus karena sudah tercapai. Yang penting saya punya sejarah di sini. Satu lagi target di sini teman-teman ya di 242. Nah, Bandar Poren sudah mulai masuk nih 59 juta teman-teman. Nah, kita akan cek di sini ketika sudah mulai harga tingginya apakah dia masuk dulu sebelum pembuangan. Perhatikan dia masuk dulu sebelum pembuangan. Ya, bandar lokal cenderung ngebuang. Nah, hati-hati teman-teman ya. Ingat ya, punya sejarah seperti ini. Maka biasanya suka terulang lagi sejarahnya. Mudah-mudahan yang ini jangan sampai lah. Pinginnya kita nggak sampai, tapi kalau benar pinginnya gimana? Soalnya posisi masih downtrend. Ini adalah MA 200 ya, masih posisi di bawah teman-teman ya.
Oke, teman-teman, untuk PC seperti itu kita lihat dulu nih posisinya dulu. PC itu posisinya di mana? Jadi teman kalau teman-teman punya PC, nah PC itu seperti ini teman posisinya. Posisi masih di harga murahnya. Sedikit istilahnya berangkat dari harga murahnya. Jadi teman-teman perhatikan ini kan lagi downtrend, dem, dem, dem. Nah, biasanya ke bawah lagi teman-teman ya. Karena si Bandar Poren cenderung jualan. Cuman nih bandar lokal nih yang belum terlalu banyak jualan teman-teman. Mudah-mudahan sih dia bisa nahan dulu deh. Bisa ketika target sini aja nih 236 aja. Dikit lagi gitu. Nah, dia itu punya apa namanya? Punya kebiasaannya rally teman-teman ya. Soalnya ini kita harus lihat dulu teman-teman ini tarik mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Walaupun tidak sampai teman-teman, tapi suatu saat dia akan ke sini lagi. Kenapa? Di sini ada gap kecil harus diisi, di sini sama gap kecil harus diisi. Ya. Oke, teman-teman ya untuk PC seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau udah seperti ini bagaimana katanya? Ya ikutin aja EMA 10-nya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan aja EMA 10-nya. Nah, ini tanda-tanda penurunannya sudah dilihatkan sama dia ya di 153 dengan seekor hijau teman-teman ya. Juga ada di angka 126-nya adalah penurunan juga. Nah, saya tidak punya lagi penurunan teman-teman kecuali di harga sini. Di harga 92. Nah, strateginya teman-teman apabila dia turun ke level tidak jatuh ke angka 128 ataupun tidak jatuh ke angka 155, cenderung ditahan di atas sedikit. Oleh di sini contoh jatuh ya. Tapi dia hanya menyentuh MA20 aja. Terus dia ada pantulan lagi. Kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi ada kalau sudah di sini step ketiga ya 1, 2, 3. Step 3-nya sudah mulai bablas atau sudah mulai ketembus, hati-hati dia mengulang sejarah kembali. Ya. Tetapi teman-teman perhatikan ini adalah posisi murah ya. Belum terlalu mahal lah teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa ngikutin lah kalau posisi murah seperti ini ya. Walaupun istilah dijatuhkan ke bawah lagi ke harga paling murahnya tetap teman-teman punya di harga murah teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk fiksi seperti itu ya. Smart money juga sudah mulai masuk. Mudah-mudahan dengan smart money masuk. Tinggal tunggu aja smart money yang masuk tinggi teman-teman. Mungkin ini akan di-up kembali bisa ke level ke angka 231 teman-teman. Mudahan. Wins, ya ada wins. Lanjut ke wins. Win dalam posisi downtrend. Ini beberapa penurunan belum di-update teman 1, 2, 3. 3 penurunan sudah terlampaui. Tinggal yang ini satu lagi ya. 348. Kita cek untuk win posisi. PC teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman. Win. Wintermare. Nah, ini kan 10 tahunan teman-teman dia punya harga tertingginya kan di sini. Nah, ini teman-teman ini posisinya win ini awalnya gimana? Nah, kita akan cek teman-teman. Tahun berapa nih? Tahun 2015 ya teman-teman ya. Tahun 2015. Ini harga tertingginya kemarin belum sampai ya, belum sampai ke harga offernya tapi sudah diturunkan. Dia cenderung downtrend teman-teman, lagi downtrend sekarang teman-teman ya. Nah, ini kita lihat deh ini dalam posisi tipis nggak sih Winte nih teman-teman? Oh, agak tipis ya teman-teman, ini nggak terlalu tebal ya. Paling banyak tahanan 1.500, 2.000 sama 1.100 teman-teman. Artinya tipis teman, hati-hati ya. Ya teman-teman nggak bakal bisa beli 10.000 lot nih. Susah ngebuangnya nanti ya. Oke, teman-teman kita cek untuk target kenaikannya. Kemarin sudah kesentuh, cuman target di sini tidak tersentuh juga, biarin aja. Di angka 592 ya. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan satu di angka sini teman-teman, di angka 418 ya. 418 adalah target kenaikannya. Di sini saya cenderung, nah ini untuk penurunannya sudah dilewati, kita hapus aja. Kita gedein dikit deh, biar jelas ya. Nah, yang terdekatnya ada sini teman-teman di angka 405. Nah, ini sama teman-teman nih penurunannya. Nah, dia sudah bikin si ekor kembar 354 ya, teman-teman juga sama si ekor kembar. Artinya cenderung tahanan bagus teman-teman. Kalau biasa seperti itu suka tahanan bagus ya. Nah, mudah-mudahan besok ada si candle hijau teman-teman ya. Bisa menandakan si emas lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan ya. Karena ini posisinya sudah
melewati garis tengahnya, artinya sudah mulai agak murah dikit deh. Kalau pengen murah banget di sinilah di 91, cuman bisa enggak gitu. Ini tahun 2020 teman-teman ya, ketika Covid teman-teman ya. Ini ketika Covid malah diturunin ya. Tahun 2021 dua-duanya baru di up ya ke harga tengah. Maksudnya standar di harga tengah harusnya teman-teman ya. Nah, berdasarkan gunung tahun 2018 itu normanya di sini. Kita kalau ini turunin wajar lah teman bisa ke level 284 teman-teman ya. Saya 350 dulu deh teman-teman, ke bawahnya enggak belum ada ya, kalau jeblos baru kita akan tunggu lagi. Kalau sekarang posisinya masih downtrend walaupun ada candle hijau. Nah, kalau besok candle hijau menyentuh agak tanda kenaikannya 384, kita akan kelihatan kan si EMA 10-nya lagi menuju kemana. Nah, itu mungkin tanda-tanda kenaikannya. Nah, per hari kemarin si bandar lokal sudah mulai ngambil 4,6 ribu ya. Nah, kita lihat tanggal 7-nya ada SQ, teman-teman bagus ya. SQ sudah ngambil 17 ribu lot. Forex juga sudah ngambil, CC bukan? Nah, CC teman-teman yang ngambil. Nah, biasanya CC itu dia sudah ngumpulin 3,8 ribu walaupun bid turnovernya tipis. CC biasa ngumpulin barang dulu, nanti biasa sembari ngumpulin, sembari memarkup harga jual di atas. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 406. Karena sudah mulai bagus penguatannya teman-teman ya. Mudah-mudahan kenaikan sebentar soalnya CMA 20-nya masih menuju ke bawah. Oke, teman-teman ya. Karena ini posisinya belum terlalu murah, teman-teman ya. Belum terlalu murah banget ya. Mungkin kalau murah, pengen agak murah dikit sinilah. Area tengah ya, 301 ya. Itu area murahnya, teman-teman. Kita cek deh di sini. Nah, kita cek teman-teman ya. Cek. Nah, siapa tahu dia ada tanda-tanda penurunan. Ini bagus banget teman-teman di sini. Di si apa namanya? Seekor kembar, teman-teman. Maka kita akan cari sebelumnya. Nah, di sini udah ketahuan nih, teman-teman nih. Ini adalah area penurunannya, ada seekor hijau ya. Di angka 330, ada gap di angka 303, teman itu gapnya juga sama. Nah, yang paling bawah itu ada di angka di level 2267. 267 di mana? 267. Nah, area sini teman-teman ya. Area sini. Area penurunannya. Jadi kalau di sini mungkin agak terlalu murah dikit lah gitu teman-teman ya. Soal dikit dekat daripada harga murahnya. Oke, teman-teman ya. Jadi si Win ini dalam posisi downtrend dulu, biarin aja teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman sampai dia kelihatan MA10-nya nongol ya. Kalau sudah nongol dan menuju ke atas, itulah tanda-tanda kenaikannya teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman, walaupun istilahnya teman-teman ngambil di MA10 di bawah candle, tetap harus yang namanya strategi itu harus ada. Planningnya seperti apa ketika dia turun. Terutama kita turun teman-teman mau melakukan apa gitu kan. Bisa ke level tadi berapa? 267 ya. Nah, tinggi begitu teman-teman ya. Target untuk kenaikannya hanya di level sini dulu teman-teman, untuk menjajah dulu. Apabila sudah kuat, cenderung dia bikin step, di step 1, step 2, mungkin di step 3-nya, maka dia akan menguji 418. Pungutan bandar lokal sudah bagus, foreign juga sudah mulai bagus teman-teman, untuk win seperti itu ya. Oke teman-teman, win sudah. Ada asli nih, kata teman kita ini sudah nggak tukar-tukaran lagi katanya ya. Si asli ini kita cek deh, ASI teman-teman, tunggu sebentar ya. Salah ketik sih. Asli. Ini adalah emiten yang lagi saya teliti untuk kenaikan sampai ke titik tertingginya ketika listing teman-teman ya. Nah, karena teman kita nanyain ya tukar-tukaran, nah kita cek deh. Kita cek cross, ternyata belum ya, dia hanya nahan aja, CC nahan nih. CC nahan teman-teman ya. Kita cek untuk tanggal 6-nya. Kita grosskan, belum ada yang tukar-tukar. Kata teman kita tukar-tukaran, katanya kita cek satu-satu. Kalau yang tukar-tukaran harus satu-satu teman-teman ya. Cek ketemu CP nggak mungkin ya, dia tukar-tukaran. 4 IU ketemu OD, bukan teman, bukan tukar-tukaran, cenderung ngebeli aja si OD-nya. 3 OD ketemu SA, teman-teman tidak ya, artinya tidak terjadi tukar-tukaran teman-teman, hanya terjadi akumulasi aja. Nah, tanggal 3 ternyata si SA sudah mulai ngambil. Kita cek deh, SA kan 48.000 ya. Nah, kita cek dari tanggal 7 1 minggu. SA 74, OD 130.000. Nah, pertanda baik. Karena ini bid dan opernya agak tebal juga teman-teman, bagus ya. Bid dan opernya tebal dia. Si asli ini, jadi kadang-kadang si foreign juga agak suka dikit gitu sama bid dan oper tipis. Bid dan oper tebal itu agak suka sekitar 20.000 gitu, 40.000 gitu ya. Atau kalau enggak sekarang berapa nih tahanannya dia?
Dulu itu sampai ke 50.000 teman-teman ya. Si apa namanya si asli ini ya. Karena ini papan utama ini teman-teman. Tuh kan tebal kan tapi tidak terlalu tebal harusnya di 60.000 70.000 ini normal teman ini tahanan 24.000 64.000 itu 70.000 itu normal teman tahanan tambahan ini 1.300 9.600 itu cenderung tidak normal tuh. Normalnya itu di sekitar 20.000 ke atas untuk asli ini nanti kalau dia sudah 50 sampai 55-nya tebal nah dipastikan dia akan di up teman-teman dipastikan dia akan di up jangan jangan pikir wah katanya ditebelin susah naik padahal itu tanda-tanda akan di up kenapa dia ditebelin, nah, ada upaya untuk pengambilan secara paksa si barangnya. Ternyata tidak diizinkan makanya ditebalkan. Kalau mau sok makan itu sampai ke 5.55. Kalau berani akan saya cabut sedikit-sedikit. Nah, biasanya seperti itu, teman-teman kalau sudah diizinkan ya. Nah, dari bandar lokal juga sudah mulai ngambil kan? Udah mulai stepnya ngambil, keluar, ngambil, keluar ya. Walaupun ada penguat tapi sedikit, tapi pengambilan sudah mulai bagus. Smart money sudah mulai ada, teman-teman ya. Ini kabar baik, teman-teman. Tinggal tunggu aja, teman. Tinggal tunggu aja, ya. Nah, saya juga ini lagi nunggu sampai ke level tertingginya, teman-teman, si asli ini. Sebentar, teman-teman ya. Kita ya dia sampai ke level tertingginya ya, 91, teman-teman. Saya tarik ke 91 ya. Oh ya. Pokoknya dia sampai 3 ya, teman-teman, levelnya. Bukan di angka 60 atau 30 tapi saya di level tertingginya. Nah, 89, teman-teman. Ini adalah level yang saya pinginkan di sini, teman-teman. Apakah bisa ke sini? Secara teori harusnya bisa karena ini emiten yang dijatuhkan, teman-teman ya. Itu teorinya, teman-teman ya. Oke, asli seperti itu ISAP ya, ada ISAP, ISAP. Isra Presisi Indonesia. 10 perak pas banget di harga penurunan yang saya gariskan, teman-teman ya. Karena ini kan akselerasi, teman-teman ya. Target sebenarnya sudah tercapai ya. Sekarang lagi downtrend dulu, biarkan saja. Kenapa? Karena si bandar lokal cenderung jualan. Tunggu sampai ke level 9 dulu, teman-teman. Karena saya kan tidak punya tahanan lagi ya di bawah itu. Tunggu sampai ke level 9 dan terjadi sideways panjang, biarkan dikasih kesempatan si bandar lokal ngambil lagi. Karena si bandar lokal sudah berhasil jualan dengan luar biasa. Ngambil di sini tinggi langsung jualan. Boom. Ya, sempat sudah mulai ngumpul, tandanya baik. Tunggu ke level 9 kalian lagi posisi downtrend. Biarkan dia sideways. Ketika sideways, pungutan bandar lokal sudah mulai ada, di sana teman-teman bisa average ataupun bisa masuk. Ya. Dua-dua targetnya tercapai, tinggal target penurunannya aja yang belum tercapai satu lagi ya di angka 9. Oke, teman-teman ISAP seperti itu ya. PSGO. PSGO. Waduh, PSGO baru dibahas ya, teman-teman. Nah, kalau baru dibahas, saya cenderung suka melihat dari sini. PSGO. Nah, teman-teman kalau mau ngambil dari sini dulu, teman-teman ya. Nah, 10 tahunan aja nih. Perhatikan. Emiten yang dijatuhkan, bus diangkat kembali, dijatuhkan kembali, diangkat kembali. Fix di sini bandar ada. Dijatuhkan, diangkat. Fix bandar sudah mulai mencari mangsa, teman-teman ya. Karena apa? Dia sudah bikin melengkung. Nah, biasanya dia di up lagi, teman-teman. Karena sudah terjadi dua kali. 1 2 artinya di sini itu adalah bagian daripada bandar. Yang pertama untuk menuntaskan tugas, menyelesaikan tugasnya, yaitu diturunkan kembali, lalu diangkat lagi. Itulah tugas. Yang kedua adalah sebagai saya nguasain emiten ini. Dan setiap bandar yang nguasain pasti dijatuhkan paling rendah, teman-teman. Ini paling rendahnya setelah kejatuhan adalah di 126. Nah, sekarang posisinya di mana? Posisi lagi di bawah harga murah sedikit, di harga tengahnya di sini ya. 180 harga murahnya. Oke. Nah, jadi kita udah tahu nih, oh posisi di tengah nih, gitu kan. Ini udah step 1, step 2, step 3 nih. Kita tinggal tunggu step 3-nya apakah lolos atau tidak. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Step 3 di sini ya. Kita cari di sini, teman-teman, area penurunannya. 1 di sini sudah ketembus ya. Maka biarkan aja. Di sini ada yang namanya si ekor merah. Kalau dia menyentuh ekor merah cenderung pantulan dari sini artinya sudah bikin step ya. Walaupun ini penurunan, teman-teman, penurunannya. Nah, ada si ekor hijau di sini penurunannya 1 tik sebenarnya, teman-teman. Tapi itu sangat mempengaruhi kalau saya, teman-teman. Nah, setiap step step 1, step 2, step 3 di sini ya cenderung dia tidak tidak apa namanya, tidak terjadi ke step 5-nya malah diturunin, teman-teman.
Makanya ini area yang lagi penurunannya. Kenapa? Karena SMA 10 lagi menuju ke bawah. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Ada, teman-teman, dikit nih. Ya, di angka 179. Tapi sekarang lagi posisi downtrend. Jadi teman-teman saya pikir jangan ngambil dulu deh gitu kan. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan agak atas sedikit ya si kepala merah nih. 196. Semua beda 1 tik doang, tapi ini sangat mempengaruhi, teman-teman. Di sini ada nggak? Nah, di sini juga ada, teman, si kepala merah nih. Nah, ya, walau udah ketembus, janganlah kalau ketembus, teman-teman ya. Sini aja yang belum ketembus ya. Nah, karena posisinya lagi downtrend, teman-teman, jadi teman-teman jangan ngambil keputusan dulu walaupun teman-teman nyangkut ya. Toh posisinya sekarang juga lagi menuju ke harga murahnya kok gitu kan. Bisa ke level 138 gitu kan. Saya mengenai ke angka 155 ya. Kita cek di sini nih ya. Oh, berarti ada di sini, teman-teman nih. Ya. Ini ada area penurunan. Di mana nih? Ada si ekor merah, teman, 139 ya. Itulah area penurunannya. Pas banget di garis khatulistiwanya, teman-teman. Pas banget ya di 140. Sini ada nggak? Nah, kita cari lagi di sini. Ternyata masih ada, teman-teman, yang harus dikerjakan PR-nya. Nah, yang ini aja ya kelihatan ya, 127 sama di angka di kita gini. Apa-apa dua aja, teman, kasih garis aja di sini. Nah, itu ada penurunannya, terus juga ada nih, ada penurunannya. Ketemu nggak yang itu yang baru? Set. Semuanya kan nggak aman kan? Nah, semuanya aman kan? Artinya target penurunannya. Karena berdasarkan tiga garis ini dalam posisi. Jadi kalau saya sendiri ya udahlah, saya tidak akan ngambil dulu. Tapi kalau teman-teman suka, ini udah bagus nih secara LK gitu kan. Maka teman-teman kita lihat LK-nya dulu nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ngambil dulu ya ketika melihat ini lagi turun nih mau menuju ke MA 200 gitu kan. Pasti ada pantulan di MA 200 gitu kan. Karena di MA 200 lagi menuju ke atas. Tunggu dulu, teman-teman. Periksa dulu ya yang namanya LK-nya dulu. Nah, LK-nya bagus nih 92 ke 103, tinggal nunggu kuartal 4-nya kan. Secara PR ratio masih 4. Kita cek garis 3, di 10. Murah sekarang, teman-teman. Dalam posisi murah, kenapa? Karena posisinya dia harga sekarang itu 4,7 itu PR rasionya murah. 4,7 itu sedangkan standarnya 10. Wah, lagi murah nih gitu kan. Teman-teman bisa ngambil, tapi ngambil jangan all in, cicil. Ya. Karena secara lukisan market maker dia lagi menuju ke bawah. MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 lagi menuju ke bawah. Cuman ada tahanan MA200 aja. Ya, MA200 emang lagi menuju ke atas, makanya suka banyak teman-teman yang suka nungguin di MA200-nya ya. Sedangkan sekarang lagi ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Ini bid dan opernya tipis, itu teman-teman yang menjadi ya gampang digonjang-ganjing, teman-teman ya. Ya, hati-hati ya bid dan opernya tipis. Ingat ya, bid dan oper tipis itu kadang-kadang kita banyak barang tapi susah ngebuang, teman-teman. Makanya manfaatin aja ketika ada sell seperti ini ya, manfaatin aja, teman-teman ya. Kenaikan itu bisa sampai ke level sinilah, teman-teman ya, anak sini 237 kan sudah bagus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi PSGO sekarang dalam posisi downtrend. Teman tunggu aja ke level-level yang saya gariskan ya, di 139, di angka 154, di angka 132 itulah penurunannya. Kalau mudah-mudahan di sini ada pantulan, udah berapa persen ini dari harga tertingginya? 13, 16, wah 20 di sini, teman-teman nih. Nah, di sini 20% di sini nih. Mudah-mudahan ada pantulan ya. Lihat tadi sebenarnya sudah turun ya ke level 154 ya, cuman ditarik lagi gitu ya, didorong lagi. Karena bid dan operasi tipis dia cenderung gampang dipermainkan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya, karena di sini bandar lokal cenderung jualan, foreign pun ikut-ikutan jualan walaupun barangnya tinggal setengah lagi tapi terlihat ya di sini buangan. Kenapa dibuang? Banyak yang nerima. Siapa yang nerima? Teman-teman kita ada YP, XC, EPD gitu. Karena di sini tidak terdeteksi si bandar foreign atau bandar lokal cenderung akumulasi dan smart money juga tidak ada. Artinya ini yang ngambil ada teman-teman kita. Biasanya seperti itu. Ya, teman-teman ya, PSGO seperti itu ya. Lanjut ada ESTA. Ada ESTA nih, ESTA. Kita lihat ESTA nih. ESTA itu mah. ESTA. ESTA mah sering teman dibahas ya. Target sudah tercapai dengan si kepala merah
leher panjang. Nah, ini target 109 teman-teman ya. Ini target. Nah, ini ke teman-teman hati-hati ya, ini ada gap teman-teman nih. Mas 10 juga lagi menukik ke bawah ya, hati-hati ya. Ini si kepala kembar sudah melakukan kepala kembar, kembarnya sudah kesentuh target kenaikan, tanda kenaikannya, tapi bukan target, bukan di situ. Nah, ini sudah ditahan sama si ekor kembar. Nah, mudah-mudahan dia jatuhnya di angka 79 aja ya. Itu menjadi tanda penurunannya. Mudah-mudahan bisa di situ ditahannya ya. Nah, dia ngaclok teman. Tung atau enggak di sini teman-teman, di angka di bawahnya di angka 78 ya. Nah, sini aja lah sekalian ya, 78 aja ya. Apabila dia ditahan di sini cenderung akan membaik teman-teman. Tapi kalau dia sudah jebloskan ke level si ekor kembar ya, cenderung dia akan turun ke bawah ke level 70-an teman-teman ya. Bandar lokal cenderung dia tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Cenderung habis ngambil, buang sedikit, tahan-tahan dikit, ada pengeluaran dikit, tapi cenderung dia masih stabil teman-teman ya. Untuk bandar laporan bagaimana? Bandar laporan cenderung ngambil, tapi kemarin cenderung dia ngejual tapi sedikit-sedikit. Kemarin intensitasnya bagus ya, 25 Februari. Coba cek 25 Februari. Nah, 25 Februari ya. Kita cek untuk foreign CC dong. Ya, CC 7. Oh, yang ambil CC. CC ngambil 4,7 jual 944. Ya, ada kemungkinan teman-teman ya. Biasanya si CC kalau sudah ngambil, hukumnya itu dikumpulin di markup harga jualan di atas ya. Itu sudah terjadi nih jualan di atas teman-teman, tapi masih banyak barangnya. Artinya masih bisa diperjualbelikan, bisa ke level 84 dulu deh teman-teman. Nanti kalau sudah membaik teman-teman ya, sudah mulai PR-nya sudah dikerjakan, terus EMA 10-nya sudah mulai ini kan sudah mulai di bawah candlenya si EMA 10-nya teman-teman ya. Tinggal ada dorongan aja. 109 itu ada target selanjutnya teman-teman. Saya target di sini ya. Target 090325. Nah, ini target saya teman-teman ya. Kemarin juga kesentuh sama sini. Mudah-mudahan kalau sudah begini teman-teman udah set langsung ya jual gitu teman-teman ya. Saya tidak punya target di atas lagi. Coba lihat ESTA posisi. Kalau masih posisinya murah teman-teman, cenderung teman-teman ini bisa di up ke lebih tinggi lagi. Wow, dia di posisi murahnya teman-teman. Ini elemen yang sudah di up duluan. Jadi target teman-teman gak usah tinggi-tinggi ya. Ke 109 ada target yang tidak muluk-muluk. 135 juga tidak muluk-muluk teman. Kita cek 135. Nah, ini kan kemarin di sini targetnya teman-teman. Nah, di sini nah, kita akan lihat di sini nih. Kalau nggak dulu nggak saya tidak punya target kenaikan ya di sini. Cenderung bagus. Oh, ada nih, ada gap teman-teman. 126 2 di angka 128 ada gap. Di atas tidak ada. Jadi sampai 128 sama 126 aja. Itu targetnya teman-teman ya. Nggak muluk-muluk lah teman-teman ya. Sampai ke angka tinggi-tinggi ya. Manfaatin shadownya teman-teman untuk penjualan di sini ya. Siesta ini ya. Oh, ini ada satu nih teman-teman nih. Ini udah belum ya? 91 ya? Nah, kita cek deh 91-nya udah ke toblos belum ya? Oh, udah. Udah ya. Nah, target kenaikan biasa aja. Oke, teman-teman, untuk ESTA seperti itu ya. Masih cenderung ada istilahnya masih ada forennya yang masuk lumayan, teman-teman. Foren juga masuk lumayan. Terus si bandar lokal juga sudah mulai ngambil juga, tidak berbuangan terlalu besar-besar. Artinya dia masih ada tanda-tanda kenaikan juga. Target ke 109 bukan mimpi teman-teman. Tapi ke sini soalnya ada si kepala merah leher panjang. Artinya panjang banget teman-teman ya. Itu target teman-teman. Ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk ESTA ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan ya untuk membahas emiten teman-teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa di babak ke-13 ya. 12 apa ya? Pokoknya babak segitulah teman-teman ya. Salam teruntuk keluarga dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Ciao.